Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius sip, mantap. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas sholihin. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang debit. Nah, debit itu juga ada volume, waktu, dan juga merubah satuan kubik. Nah, bersama Kak Uslina dari Kediri, Jawa Timur. Oke, sudah siap semuanya? Nah, disiapkan alat tulisnya ya. Oke, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang kata kunci. Jadi nanti kita akan sering mengetahui satuan kubik, waktu, selanjutnya volume, dan yang terakhir adalah debit itu sendiri. Nah, jadi adik-adik sekalian sudah pada tahu belum apa itu debit? Nah, ini ada salah satu berita hot news yang terkait dengan debit. Nah, jadi banjir bisa terjadi karena luapan air sungai. Hal tersebut terjadi karena debit air sungai yang melewati batas karena volume airnya terlalu banyak. Gitu ya. Jadi kita akan membahas yang pertama tadi, debit. Tahukah kalian tentang debit air? Debit air adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi ini ada tangga satuan kubik. Seperti biasanya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan juga sentimeter, terakhir milimeter. Cuman untuk satuan kubik dia jika turun dikali 1000, naik nanti dibagi 1000. Nah, di situ ada catatan untuk 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Begitu ya adik-adik ya. Jadi itu diingat-ingat. Yang paling sering keluar adalah 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, ini Kak Guslina ulangi lagi. Jadi konversi satuan kubik lainnya. Yang pertama, meter kubik itu sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, dan sentimeter kubik sama dengan mililiter, dan yang terakhir sentimeter kubik itu juga sama dengan cc. Itu dia. Jadi jangan bingung ketika menemui satuan lain. Nah, dalam satuan kubik. Soal pertama untuk konversi satuan. Jadi di sini Kak Guslina punya contoh soal. Yang pertama 32 meter kubik per detik disuruh merubah ke desimeter kubik per menit. Jadi 32 nanti kita tulis dulu adik-adik seperti ini. Nah, ini dia 32 ditulis dulu karena meter ke desimeter turun 1 berarti kalinya 1000. Detik ke menit berarti dibagi 1/60. Nah, kemudian pecahan dikali menjadi 60/1, tinggal dikalikan hasilnya 192.000 desimeter kubik per menit. Begitu ya adik-adik ya. Yang soal kedua. Jadi di sini Kak Guslina punya contoh soal lagi nih. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, di situ 200 meter kubik per detik. Ubahlah menjadi satuan dekameter kubik per menit. Jadi 200 tetap nanti kita tulis dulu. Meter ke dekameter naik berarti dibagi 1000, naik 1 tingkat. Sama detik ke menit berarti dibagi 1/60, jadikan pecahannya menjadi perkalian ya, 60/1, sehingga ketemu hasilnya 12 dekameter kubik per menit. Nanti boleh dicoba dibuktikan benar atau tidak dari hitungannya Kak Guslina. Selanjutnya, nah ini dia,
kita akan membahas tentang apa ya ini? Ya, betul, piramida debit air. Jadi piramida debit air yang di atas adalah volume, bawah samping kanan kiri debit dan juga waktu. Volume sama dengan debit kali waktu. Kak Guslina sarankan yang dihafalkan yang di atas. Jadi volume sama dengan debit kali waktu. Gitu ya. Nanti untuk yang pertanyaan debit dan juga waktu mengikuti. Jadi lebih mudah supaya tidak menghafalkan 3 rumus. Nah, ini ada soal pertama. Kak Kusina punya soal nih adik-adik. Nah, yuk mari kita bahas. Debit aliran air dalam tangki adalah 360 meter kubik per menit. Berapa dekameter kubik per desimeter kubik per menit maksudnya ya. Jadi merubah satuan. Nah, ini caranya bagaimana? Ini dia. Nah, pembahasan pertama. Nah, ingat meter kubik ke desimeter kubik turun 1 berarti sama dengan 1000. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, ini dia. Berarti tinggal dikali 1000 dibagi 60 sehingga ketemu hasilnya 6000 desimeter kubik per detik. Nah, ini bisa dicatat nih. Barangkali nanti ada soal. Nah, adik-adik sudah bisa. Nanti kalau masih belum paham diulangi lagi begitu ya adik-adik ya. Nah, ini Kak Kusina juga punya soal lagi nih, soal kedua. Nah, mari kita tunggu soal kedua. Ini dia soal kedua. Nah, debit aliran air dari sebuah tangki adalah 320 liter per detik. Jika volume tangki 640 liter, hitunglah waktunya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui di situ. Volumenya 640, debitnya 320. Ini satuannya sama-sama liter sudah. Berarti kita nggak perlu merubahnya lagi. Berarti nanti ketemu berapa detik begitu ya. Nah, waktu itu sama dengan volume dibagi detik, karena volume di atas berarti volume bagi dengan apa yang diketahui yaitu debit. 640 bagi 320 hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik. Sangat cepat karena debitnya pun juga besar. Nah, soal yang ketiga. Ini dia. Mari kita tunggu soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini membahas tentang apa? Sebuah pipa mampu mengalirkan air sebanyak 432 liter dalam waktu 10 menit. Nah, ini yang ditanyakan dalam bentuk centimeter kubik per detik. Nah, ini dia. Tadi tulis aja apa yang diketahui. Di situ ada volume 432 liter, karena dalam bentuk centimeter berarti turun 1 tingkat. Nah, berarti kali 1000. Untuk waktu 10 menit berarti kali 60, 600 detik. Berarti tinggal kita hitung 432.000 dibagi 600. Hasilnya adalah 720 cm kubik per detik. Begitu ya. Jadi untuk debit kita sudah mengetahui debit pipa air tersebut adalah 720 cm kubik per detik. Oke, nah tidak terasa Kak Kusina sudah menyampaikan materi mengenai debit air. Oke, terima kasih dari Kak Kusina sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.